Saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan kelucuan dari Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab ini koar-koar lagi, saudara sekalian, memprovokasi masyarakat untuk menangkap Jokowi terkait berita yang viral, di mana Bapak Jokowi adalah digolongkan orang yang terkorup, pejabat terkorup kedua di dunia. Dan ini dilakukan oleh salah satu media internasional, yaitu OCCRP, saudara sekalian. Dan ternyata OCCRP ini tidak mempunyai data tentang itu. Dan sekarang telah diselidiki dan postingan itu sudah dihapus, saudara sekalian. Dan lucunya, Rizik Syihab mungkin kurang update informasi. Tiba-tiba keluar-keluar mengatakan hal itu dan acuannya adalah OCCRP ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Pagi-pagi udah mendapati video Rizik Syihab sedang ngamuk-ngamuk di atas mimbar, marah-marah di depan jemaahnya, teriak-teriak menanggapi OCCRP. Ini baru mbahnya provokator turun gunung. Dari kemarin kita mendengarkan Koni Rahakundini Bakri, itu provokator di bulan-bulan inilah minimal, atau di setahun terakhir ini. Ini mbahnya Rizik Syihab, pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu, atau pura-pura nggak update atau memang nggak update, atau pura-pura bodoh atau memang beneran bodoh. Udah jelas-jelas OCCRP mengkonfirmasi, mengklarifikasi, lalu minta maaf. Dan kemudian OCCRP mengatakan dengan jelas tak punya data, ya itu jelas OCCRP malah teriak-teriak memprovokasi masyarakat. Nah, namanya mbahnya provokator, tentu pasti akan terus memprovokasi. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ocehannya. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa ribuan triliun saudara dikorupsi? Yang dikasih buat negara cuma 207 triliun. Gila, ini negeri edan. Gila, ini negeri edan. Hei, hati-hati ente ngomong. Bukan negara yang edannya, tapi orang-orang yang menjabat. Kita juga sama, tidak mau berdamai dengan korupsi. Kita kutuk, kita kecam sama-sama orang yang melakukan korupsi. Tapi bukan negeri yang gilanya. Orang, bukan negeri. Gila, ini negeri edan. Ente, hati-hati dengan kalimat tuh. Orangnya yang ngurus, yang korupsi, bukan negerinya. Negerinya kita cintai. Orangnya mesti diperbaiki. Yang korupsinya mesti disikat, saya sepakat itu. Saudara, dan ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Pabrik banyak yang tutup, pribumi gulung tikar, rakyat sengsara, banyak pengangguran, cari kerja susah, akhirnya nyolong kiri kanan. Saudara, susah tidak rakyat? Susah tidak rakyat? Ini semua gara-gara korupsi. Lama gitu saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri. Kita mau damai tidak sama korupsi? Tidak. Setuju kalau sama koruptor damai? Setuju. Pala lu bomenyan damai. Koruptor diajak damai, nggak ada damai. Tegakkan hukum. Hukum yang berat, penjara mereka seumur hidup, kalau perlu hukum mati. Kalau jumlahnya sudah kelewat batas, betul? Betul. Makanya saya berkali-kali di mimbar sering ngomong, Pak, Bu, korupsi di zaman Pak Harto ada, bukan nggak ada, banyak. Tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Kolong meja. Begitu masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja. Lebih berani terang-terangan, paham? Paham. Begitu di zaman Jokowi, meja-meja aja dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Ini yang menilai bukan saya saja. Hari ini kita dikejutkan. Wah, terkejut. Dengan satu berita mengejutkan. Terkejut. Saudara, berita apa itu gerangan, saudara? Apa, saudara? Ada satu organisasi, saudara, apa, yang saudara? kerjanya di bidang proyek pelaporan.
namanya OCOCCRP, saudara. O-nya itu organizer, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Gimana, saudara? Organizer, crime and corruption. Saudara. Reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling saudara tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Oh. Ini apa bagaimana cerita ya saudara? Ini nama bangsa Indonesia. Ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRP itu, saudara. Supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional. Ini nama negara. Rizik ini kurang update sekali lagi. Kurang update atau tidak update. Atau pura-pura bodoh, atau memang bodoh, pura-pura tolol, atau memang tolol. OCCRV mengakui tak punya data tentang korupsi Jokowi. Dan satu lagi, OCCRV mengatakan nama Jokowi tetap baik di mata dunia. Itu OCCRV mengatakan begitu kok. Kenapa? Karena OCCRV nggak punya data. Beda hal kalau OCCRP punya data, apalagi kan sekarang postingannya udah dihapus. Ini mesti di counter nih orang. Jangan terus memberikan provokasi kepada masyarakat, terus membodoh-bodohi masyarakat. Udah dihapus postingan OCCRP itu. Udah dikejar sampai ke liang lahat oleh netizen Indonesia. Udah dicek, dikrocek siapa pendananya, pendonornya siapa. Bekerja sama dengan media apa di Indonesia sudah dicek oleh orang Indonesia tuh, oleh netizen kita. Jadi jangan sembarangan begitu ya Rizik ya. Jadi provokasi ente itu sekarang udah nggak laku di masyarakat. Kita lanjut dulu nih. Yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Girang amat nih orang, girang amat nih orang mendengar berita dari OCCRP itu. Iyalah, sekian lama memendam sakit kepada Pak Jokowi karena organisasinya dibubarkan. Dan sesungguhnya mayoritas masyarakat Muslim khususnya Indonesia sepakat organisasinya dibubarkan. Karena jelas, apalagi sekarang udah tahu ada RT di dalamnya seperti apa, ideologinya berlandaskan apa, sekarang udah tahu. Pernah dibongkar juga tuh oleh Najwa Shihab tuh. Jadi kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja. Amin. Amin. Yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Takbir.
Kepada Prabowo itu sampai sekarang masih menjilat Rizik Syihab ya. Masih menjilat. Gak berani dia menyerang, melawan, gak berani. Masih menjilat pada Pak Prabowo. Tapi kan masa iya Pak Prabowo mau bisa dikendalikan oleh dia? Oleh Rizik Syihab CS? Kan gak mungkin. Kita percaya Pak Prabowo tak akan mungkin bisa dikendalikan, dibisik-bisiki oleh Rizik Syihab CS. Tahu Pak Prabowo itu siapa yang berjasa memenangkan dia menjadi presiden. Dan apalagi, sekali lagi, posisi RP mending kalau benar. Posisi RP misal, Bonoliti benar-benar punya data skandal korupsi Jokowi dan keluarganya, baru kita seret sama-sama, Cik. Kita seret sama-sama. Bukan hanya ente yang akan menyeret, kita yang pernah mendukung Pak Jokowi, sampai sekarang juga mendukung, yang didukung oleh Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kita akan bareng-bareng seret, Cik. Santai aja, Cik. Bukan hanya ente kalau memang Jokowi korupsi, kita juga akan sama-sama menyeret Jokowi. Tapi kalau kagak, kalau posisi RP juga menghapus postingannya, memberikan klarifikasi dan jelas mengatakan tidak ada buruk Jokowi di mata dunia, lalu ente ngotot seperti ini bukan Jokowi yang diseret, Cik. Ente yang diseret, Cik. Ente yang diseret itu. Ini bukan Jokowi yang diseret, ente yang diseret. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi Rizik Syihab. Kita lihat di channelnya Manusia Plural ya, dimana luar biasa sekali. Dan salah satu yang mengatakan bahwa ngeri sekali negeri ini, bukan tidak ada masalahnya dengan negeri ini ya. Dan ada beberapa hal yang akan kita ulas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini, saudara sekalian. Yang pertama, CCRP itu sudah mengakui, saudara sekalian. Ini untuk menanggapi daripada statement Rizik Syihab yang memprovokasi masyarakat di mana untuk menangkap Joko Widodo, Bapak Joko Widodo terkait dengan korupsi ya. Sebenarnya CCRP ini sudah menghapus status atau postingan itu terkait dengan hal itu, dan sudah diklarifikasi bahwasanya sudah data yang digunakan untuk membuat postingan itu sudah dihapus, saudara sekalian. Artinya data itu tidak valid. Tidak ada data yang valid untuk menetapkan Bapak Joko Widodo sebagai orang terkorup, saudara sekalian. Bahkan kedua loh. Nah, ini mungkin belum dibaca oleh Rizik Syihab. Nah, karena itu ya kita tahulah, ini bukan 1-2 kalinya Rizik Syihab kurang update informasi. Beberapa bulan yang lalu sudah mengatakan bahwasanya Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Larasantang. Ini ada apa, saudara sekalian? Padahal Nyai Larasantang itu adalah ibu atau ibunda daripada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, saudara sekalian. Ini yang dikatakan oleh Rizik Syihab dan diklarifikasi. Untuk mau diklarifikasi, kalau tidak bisa digeruduk massa, saudara sekalian. Nah, ini sekarang gimana ini? Bapak Jokowi ini dituduh terang-terangan, diprovokasi masyarakat. Padahal orang yang membuat postingan itu sudah menghapus, sudah klarifikasi. Selanjutnya Rizik Syihab kembali lagi keluar-keluar. Untuk apa, saudara sekalian? Ini apa maksudnya? Apakah gara-gara Rizik Syihab ini masih marah atau dendam kepada Bapak Joko Widodo? Gara-gara FPI, ormas dia, itu dibubarkan, saudara sekalian. Kita tidak tahu. Dan kita salut kepada Bapak Joko Widodo, meskipun digitukan, mulai beliau jadi presiden, saudara sekalian. Dituduh apa, bahkan fisik beliau itu dihina, saudara sekalian. Tapi apa tanggapan Bapak Joko Widodo? Ya, beliau tanggapi dengan senyum, saudara sekalian. Dikatakan antek asing dan sebagainya. Bahkan Bapak Prabowo pun, Rizik Syihab, kita lihat jangan coba-coba untuk melindungi daripada Joko Widodo. Saya yakin Bapak Prabowo itu tidak mungkin untuk diprovokasi oleh orang seperti Rizik Syihab, saudara sekalian. Tidak mungkin Bapak Joko Widodo bisa diterprovokasi. Toh pun Bapak
Bapak Joko Widodo adalah orang yang bisa kita bilang paling berjasa untuk memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik ini, saudara sekalian. Tidak mungkin tiba-tiba dengan melihat ceramah singkat ya. Kalau kita lihat video singkat dari Rizik Syihab, Bapak Prabowo langsung percaya itu saja. Tidak mungkin. Inilah hebatnya presiden kita, saudara sekalian. Mungkin dengan ketegasan Bapak Prabowo, kalau kita lihat dengan pidato-pidato para habaib, tidak ada yang saudara lihat saja. Tidak ada pidato-pidato habaib yang tidak seperti pada zaman Bapak Joko Widodo, bebas mulutnya untuk mengatakan pejabat. Kalau Bapak Prabowo tidak ada. Tapi kalau zaman Joko Widodo itu luar biasa sekali. Ya mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.